caranya kayak bikin semacam kandang yang besar, ukuran mungkin 2x2 gitu kan. Nanti di pinggir-pinggir kandangnya tuh saya kasih kayak tempat sembunyi, entah dari kayu atau dari beton-beton gitu. Pokoknya biar kadal panahnya biar sembunyi, dan juga saya kasih tanaman-tanaman gitu ya, gan. Halo, jumpa lagi dengan Sadiko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya bersama kadal panana saya ya, si Jenga. Nah, si Jenga ini adalah satu kadal panana yang selamat ya kan, pada saat rumah saya kena banjir September bulan kemarin. Tapi yang lagi satu yang galak itu nggak selamat kan. Nah, hari ini saya pengen ngasih tahu tentang kondisi kadal panana saya ini ya kan. Sama saya pengen ngasih tahu mungkin penyebab kenapa kadal panana saya yang lagi satu tuh nggak selamat kan. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita tonton video kali ini sampai habis. Ini dia kondisi si Jenga ya kan, kadal panana saya. Nah, setelah kena banjir bulan kemarin, dia tuh belum saya mandiin ya kan, karena saya ngerasa dia masih lumayan bersih badannya, walaupun kepalanya ini agak kotor gitu ya kan. Dan jujur, kalau untuk kondisi badannya dan nafsu makannya sih lancar-lancar aja ya kan. Cuma saya ngerasa kadal panana saya ini ada sedikit perubahan sifat kan. Yaitu dari dulunya, kalau yang si Jenga ini kan saya sering bilang dia tuh jinak banget ya. Tapi sekarang mulai jumpy gitu kan, saya nggak tahu kenapa ya. Dan saya juga ngerasa dia kalau dipegang itu nggak senyaman kayak dulu kan. Nih. Nah, mungkin ini alasannya karena pada saat banjir kan, kedua kadal panana saya, si Jenga sama yang galak yang nggak selamat itu, saya taruh kan di tempat kotak plastik yang besar gitu kan. Dia tuh saya tumpuk. Nah, si Jenga ini selamat kan, karena pada saat banjir itu kedua kandang kadal panana saya tuh kayak terguling gitu kan. Nah, yang si Jenga ini dia pinter kan, dia langsung kayak manjat di sela-sela tembok saya, karena kan saya ada tembok yang nggak terlalu tinggi gitu ya, yang atasnya itu tumpul. Nah, dia naik di sana. Dan yang lagi satu, dia keluar, dia berenang, tapi saya temuin itu mungkin jarak 10 meter dari rumah saya kan, karena saya lihat dia udah lemes dan udah nggak di dalam kandang lagi. Berarti perkiraan saya sih yang kadal panana lagi satu itu kayak keluar dari kandang, mungkin karena jatuh kan, tutupnya nggak saya kunci kan, jadi dia terbuka dengan gampang gitu. Dia berenang, tapi mungkin karena nggak berhasil mencapai daratan atau permukaan yang nggak tergenang air, akhirnya dia tenggelam kan. Karena ini loh kan, kita lihat sendiri kan, kaki kadal panana itu kan kecil banget ya. Jadi dia tuh nggak efisien untuk berenang kan. Apalagi kadal panana yang sering kita kasih makan dengan banyak sampai badannya gemuk gitu, saya rasa dia nggak akan bisa berenang kan. Soalnya juga di habitat alamnya kadal panana ini kan bukan termasuk hewan perenang ya. Dia lebih kayak berjalan di hutan yang cenderung datar gitu. Pokoknya dia jalan cepet, nanti kalau ada lubang dia sembunyikan. Mungkin cuma itu aja sih. Makanya di video kali ini saya pengen ngasih tahu Agan, kalau misalnya Agan melihara kadal panana kayak saya, pastikan kandangnya itu nggak ada genangan air yang terlalu dalam kan. Karena takutnya bisa tenggelam ya, karena itu pengalaman di kadal panana saya yang lagi satu itu. Tapi si Jenga ini pinter, dia berhasil naik ke permukaan tembok saya yang datar gitu. Dia diem di sana sampai saya selesai ngungsi. Pas banjirnya udah surut, saya lihat dia di atas tembok saya kan. Nah, itu alhamdulillah lah. Cuma sifatnya itu berubah kan, karena mungkin dia stres pas banjir itu ya. Jadi pada saat saya temukan dia itu, saya pegang dia kayak hissing gitu kan. Itu hal yang jarang dia lakuin ya, karena selama ini
kadal panana saya si Jenga ini jinak banget kan. Soalnya kan saya pelihara dari baby ya. Saya pegang dia kayak nggak nyaman gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak sampai menggigit lah kan. Nggak sampai dia mangap mengeluarkan lidah birunya. Cuma dia kelihatan kok kan kayak nggak nyaman gitu saya pegang kan. Nah kalau untuk kondisi fisik badan, ekor, kepala, tangan ya alhamdulillah masih normal semua ya kan, nggak ada minus apapun. Cuma sifatnya ini aja saya PR biar dia sejinak dulu kan. Ya mungkin pengalaman saya kalau misalnya ada banjir lagi, misalnya ada, saya akan taruh kadal panana ini tempat yang tinggi kan, karena dia salah satu hewan yang riskan ya kan. Sebenarnya semua hewan saya riskan kan, karena yang saya pelihara reptil itu kan kadal panana, leopard gecko yang tangannya juga kecil, tambah lagi juga baby dragon yang dia hidup di tempat yang cenderung kering atau gurun gitu. Jadi memang riskan sih. Kecuali saya melihara kayak iguana atau soa layar gitu, mungkin dia pinter ya, kalau ada hujan gitu dia bisa berenang gitu kan. Dan di video ini saya pengen ngasih tahu Agan juga ya, proyek menernakkan kadal panana saya akhirnya setelah sekian lama ya udah saya nganggep batal kan, karena salah satu kadal panana itu udah nggak ada ya kan, yaitu yang galak itu kan. Tapi mungkin lagi beberapa tahun kalau saya sudah pindah kontrakan atau alhamdulillah saya bisa punya rumah gitu, mungkin saya akan coba nenain kadal panana gan. Caranya kayak bikin semacam kandang yang besar, ukuran mungkin 2x2 gitu kan. Nanti di pinggir-pinggir kandangnya itu saya kasih kayak tempat sembunyi, entah dari kayu atau dari beton-beton gitu. Pokoknya biar kadal panana biar sembunyi, dan juga saya kasih tanaman-tanaman gitu ya gan. Nanti kadal panananya tuh saya kasih mungkin 10 pasang gitu, tapi jantannya mungkin 1 atau 2, betinanya lebih banyak gitu. Dan saya biarin aja di sana, nanti sampai dia beranak, ada anaknya kecil-kecil baru saya ambil kan. Soalnya saya lihat di internet ada sih yang renain kadal panana kayak gitu kan, buli-buli di luar tuh, jadi saya tertarik. Tapi itu nanti aja kan, kalau suasana kayak gini saya tuh kurang cocok ya kan, maksudnya udah nggak terlalu seret melihara hewan yang banyak kan. Ya udah saya pelihara aja hewan saya yang ada aja, saya sayangi sepenuh hati. Mungkin yang akan saya ternakkan itu cuma leopard gecko aja ya kan. Dan hewan yang akan saya adopt nanti mungkin lagi 1-2 bulan itu musang kan. Nanti agan tunggu aja. Kalau misalnya tinggal beli itu saya udah tahu tempatnya di mana beli kan. Cuma jujur saya butuh waktu 1-2 bulan karena saya masih keinget sama Buna gitu loh kan. Soalnya melihara Buna 2 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Dan saya tuh udah mulai suka sama dia, walaupun mungkin sifatnya dia nggak sejinak musang saya sebelumnya, Bim Bim itu. Tapi saya udah mulai nyaman gitu loh sama dia kan. Maksudnya udah happy melihara dia gitu loh kan. Makanya kalau dia nggak ada gitu saya butuh waktu kan. Nanti dah pasti saya kasih tahu di channel ini ya kan. Mungkin sekian dulu video dari saya tentang ya mungkin curhatan saya tentang kondisi kadal panana saya yang selamat pada saat banjir kemarin. Ya walaupun kadal panana ini sempat mungkin dia kayak masuk ke dalam air gitu, tapi dia berhasil selamat dan naik ke permukaan datar, dan alhamdulillah sampai sekarang ya masih hidup kan. Ya mungkin kalau Agan ada pertanyaan tentang ya hewan-hewan saya yang saya pelihara, kayak contohnya kadal panana ini, leopard gecko, baby dragon, dan juga whiteline gecko, ya bisa tulis di kolom komentar ya kan. Kita belajar bareng, dan kalau pertanyaan Agan bisa saya jawab, pasti saya jawab kok Gan. Oke, kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya dan kadal panana saya si Jenga ini. Sekian dari saya, dan nantikan video saya selanjutnya.